Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 14 Februari 2024 merupakan hari Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Lagu Hanya Debulah Aku dipadusuarakan oleh Gabriel da Costa dan Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, haus dan titik embun sabda penuh tak layak aku tengah ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengah ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Engkaulah Bapa kami yang senantiasa menjaga kami agar selalu hidup seturut kehendak-Mu. Bapa, tuntunlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu agar kami memahami apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami untuk kami jalani dalam perjalanan hidup ini. Semoga berkat-berkat rahmat kasih yang Kau berikan pada kami dapat menjadi aliran rahmat-Mu pada orang di sekitar kami. Dengan perantaraan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai dengan ayat 18. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal,
lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mazbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah
aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6, dan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari dalam Kristus, hari ini umat Katolik merayakan Hari Rabu Abu, hari dimulainya masa Prapaskah, di mana kita diberi abu di dahi sebagai dimulainya pertobatan untuk penebusan dosa, dan selama 40 hari berpantang dan berpuasa. Nabi Yoel mengingatkan pertobatan tidak sekedar mengoyakkan pakaian sebagai tanda tobat secara lahiriah, tapi juga tobat secara batinia. Sehingga di masa Prapaskah ini, umat Katolik diajak untuk melakukan retret agung untuk melakukan perubahan hati, memperbaiki hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Dengan menerima abu, kita diajak untuk menyiapkan hati dan pikiran serta akal budi untuk menyambut masa Prapaskah yang penuh pertobatan dengan berdoa, berpuasa, pantang, dan berbela rasa. Santo Paulus mengingatkan agar kita memberikan diri didamaikan dengan Allah, agar Tuhan berbelas kasih kepada kita. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius, Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai perbuatan baik yang dilakukan untuk pamer, menunjukkan kepada orang-orang betapa baiknya dan betapa berakhlaknya kita untuk mendapat pujian dari orang-orang. Betapa kerasnya Tuhan mengingatkan bahwa jika demikian, pujian itu adalah upah dari perbuatan baik kita. Apakah kita cukup puas dengan upah menerima pujian dari sesama yang sifatnya sementara saja? Jadi saudaraku, mari kita memberikan diri didamaikan dengan Allah agar kita memperoleh upah abadi, yaitu keselamatan
yang datang daripadanya. Dalam doa, kita menyerahkan diri pada penyelenggaraan kasih Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita agar kita dapat menjadi aliran berkat-Nya. Mohon pengampunan darinya, dan jangan lupa untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Mari saudaraku, kita memberikan diri didamaikan dengan Allah, berdoa agar kita dimampukan untuk mengubah hati menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Puasa dan pantang sebagai wujud pertobatan. Dengan berpuasa dan berpantang, kita memberikan diri didamaikan dengan Allah. Kita belajar untuk rendah hati, tabah, dan bersyukur. Kita juga belajar untuk menahan diri, hidup sederhana, berani melepaskan diri dari keterikatan duniawi yang membuat kita terkadang selalu khawatir dan hidup penuh ketakutan. Dengan berpuasa dan berpantang, membuat kita juga lebih peka dan menimbulkan rasa empati pada sesama yang menderita, sehingga timbul kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Dan sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan dan sebagai wujud pertobatan, kita memberikan diri didamaikan dengan Allah, dengan berbela rasa terhadap orang yang membutuhkan, dengan semangat solidaritas dan subsidiaritas. Mari kita ciptakan kesejahteraan bersama berlandaskan rasa hormat terhadap martabat manusia yang luhur. Mari kita bergandengan tangan sebagai kawan sekerja Tuhan untuk menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih dan solider dengan orang-orang yang membutuhkan sebagai ucapan syukur atas penyelenggaraan kasih Tuhan, sehingga mereka yang membutuhkan pun merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka lewat tangan-tangan kita. Karena itu, kita jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kita terima. Saudara terkasih, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Berilah diri kita didamaikan dengan Allah, supaya kita memperoleh upah yang abadi, keselamatan yang datang daripadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, berilah kami rahmat kasih-Mu, agar kami dapat menjalani masa prapaskah ini dengan hati yang penuh syukur. Mohon rahmat-Mu, agar kami dapat menjalani masa tobat ini dengan doa, puasa, dan sedekah sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami, dan agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berilah kami didamaikan dengan-Mu. Kami mohon agar hari ini kami pun dapat melakukan kewajiban dan hak kami sebagai warga negara Indonesia dengan memilih wakil rakyat dan presiden yang dapat bekerja untuk kesejahteraan bersama dan dengan semangat solidaritas dan subsidiaritas mengupayakan pembangunan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera,
dan damai. Semoga kami dapat pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semoga pemilu dapat berjalan dengan damai. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.